Bagi para pencinta alam, naturalisme adalah objek penting yang menampilkan realistis dengan penekanan settingan alam. Naturalisme melukiskan segala sesuatu sesuai dengan natur atau alam nyata yang berarti disesuaikan dengan tangkapan mata kita. Salam hormat, Tapea. Dalam fakta unik kearifan lokal Maluku, edisi Tapea TV kali ini kita akan ke bumi Jagaria, atau yang dikenal dengan nama Kepulauan Aru. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang tiba di Dobbo, tepatnya di Pulau Wamar pada pertengahan abad ke-19, yang bertugas melakukan suatu eksplorasi wilayah-wilayah timur, menyebutkan Pulau Aru sebagai The Promised Land atau tanah terjanji, yang mana kisah perjalanan di Kepulauan Aru juga menjadi bagian yang disatukan dalam bukunya yang terkenal The Malay Archipelago. Sebelum lanjut, intro. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Alfred Russel Wallace pada sekitar tahun 1800-an melakukan ekspedisi menjelajahi gugusan pulau demi pulau yang membentang di perairan laut sebelah tenggara benua Asia. Tak tanggung-tanggung, 8 tahun ia habiskan waktu untuk mengarungi pulau demi pulau di kawasan yang dikenal dengan nama Nusantara itu. Secara biologis, Aru layaknya sebuah dunia yang terpisah dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tidak ada jejak harimau, primata, dan gajah yang dahulu berevolusi di pulau-pulau besar ini. Saat ini, Kepulauan Aru adalah rumah bagi kanguru yang hidup di pohon dan burung kasuari yang tak dapat terbang. Berikut 5 fakta unik Kepulauan Aru di mata Alfred Russel Wallace. Yang pertama, terinspirasi keunikan gugusan pulaunya. Yang menarik, di antara banyak pulau yang disinggahi naturalis asal Inggris tersebut, ada satu gugusan pulau yang membuatnya terpesona. Belum pernah ia menemukan pulau seindah itu. Gugusan pulau itu bernama Kepulauan Aru. Teorinya ada kemiripan dengan teori evolusi milik rekannya Charles Darwin yang kontroversial itu. Hanya saja, jika Charles Darwin terinspirasi lewat keindahan di Kepulauan Galapagos, Amerika Selatan, maka Wallace terinspirasi dari Kepulauan Aru. Menurut Wallace, Aru adalah tempat yang paling indah yang pernah ia temui. Taman Firdaus bagi seorang naturalis. Dari keindahan inilah, Wallace terinspirasi untuk merumuskan teori tentang bagaimana kehidupan berevolusi di muka bumi. Yang kedua, terpesona terhadap flora dan fauna pulau tersebut. Awal bulan Januari 1857, Wallace mulai menginjakan kakinya di tanah Dobbo, kota perdagangan yang kebanyakan penduduk adalah orang Tionghoa dan Bugis. Pada waktu itu, Dobbo merupakan pusat kota perdagangan kulit penyu, sirip hiu, sarang burung walet, dan burung cendrawasih Aru. Yang mana burung cendrawasih Aru bulunya sangat populer di Eropa pada abad ke-19 untuk hiasan topi wanita. Dalam catatan hariannya, Wallace 1905 halaman 387-378, Wallace menulis bahwa di gubuknya, Wallace bangun pagi dikarenakan suara-suara khas burung itu. Salah satunya ialah suara khas burung cendrawasih Aru. Hal inilah yang membuat dia setiap harinya harus masuk ke hutan.
Yang ketiga, terpikat pada Dobo sebagai kota pelabuhan tua. Wallace tiba di Kepulauan Aru pada 8 Januari tahun 1857, tepatnya di kota Dobo. Kota Dobo adalah kota pelabuhan yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Saat itu, Dobo telah menjadi kota pelabuhan yang ramai. Maklum, ketika itu Dobo sudah terhubung dengan berbagai rute perdagangan maritim dunia. Banyak pedagang yang datang dan pergi ke Dobo untuk mengambil benda berharga di kepulauan tersebut. Sehingga Wallace menulis dalam catatannya bagaimana dia harus berlayar selama 20 hari baru tiba di Dobo. Dan di dalam pelayaran itu, dia membuat sebuah catatan yang penting bahwa di balik nilai kebiadaban orang timur ada nilai sopan santun yang tinggi. Yang keempat, terkagum pada hasil keuntungan ekspedisi dan penelitian di Aru. Perahu Makassar. Wallace menyebut kapal layar yang biasa digunakan para pedagang Bugis waktu itu berjumlah 16 kapal layar bersamaan meninggalkan Kepulauan Aru pada 2 Juli 1857. Dan Wallace juga beserta dengan rombongan pelayaran itu dengan membawa 900 spesimen binatang, termasuk 1.600 spesies baru. Setelah sebulan di Makassar mengepak hasil ekspedisi Aru dan dikirim ke London, dalam perkiraannya hanya bisa diperdagangkan dengan 500 pound sterling. Ternyata perkiraannya jauh terlalu rendah. Akhirnya koleksi itu menghasilkan 2 kali angka itu, 1.000 pound sterling. Di antaranya British Museum membeli 20% dari koleksi itu, yaitu 2.700 spesimen. Yang kelima, tersanjung dengan Kepulauan Aru cikal bakal penelitian 5 tahun di Maluku dan Papua. Selama 6 bulan Wallace di Kepulauan Aru, penelitian yang dilakukan terbilang sukses. Hal inilah yang membawa Wallace melanjutkan penelitian 5 tahun di Kepulauan Maluku dan Papua, sebagaimana yang dicatatnya dalam bukunya pada bulan Juli 1857. Ekspedisi saya di Kepulauan Aru terbilang cukup sukses. Dengan keberhasilan ini saya terdorong untuk melanjutkan penelitian saya di Molucca dan New Guinea. Alfred Russel Wallace, Juli 1857. Me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Meskipun kini Kepulauan Aru tidak seindah dulu ketika Wallace mengunjunginya, namun bila Anda mencari tempat refreshing yang kental, suasana pesisir dengan panorama pantai yang indah, maka Aru adalah pilihannya. Sekian dulu dari fakta unik cerita Tapia TV. Ikuti juga fakta unik dan kearifan lokal Maluku lainnya di channel ini. Karena berbagi itu indah, jangan lupa like, komentar, dan share. Dan apabila channel ini membantu Anda menemukan keunikan Maluku, jangan lupa di subscribe. Salam hormat, Tapia. Way back a year ago.